Pemirsa, sejumlah pengamat menilai industri hilir nikel di Indonesia belum bekerja maksimal. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan dari pemerintah, terutama mengenai penutupan keran ekspor biji nikel. Sejumlah pengamat menilai industri hilir nikel di Indonesia belum bekerja secara maksimal. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan yang drastis dari pemerintah, terutama mengenai penutupan keran ekspor biji nikel, sehingga para pelaku usaha tidak siap untuk mengantisipasi aturan tersebut. Direktur Center for Indonesia Resources Strategic Studies Budi Santoso menganggap bahwa kebijakan pelarangan ekspor biji nikel terkesan mendadak meski sudah diperingatkan sejak 10 tahun lalu, di mana hingga saat ini masih banyak keluhan dari pengusaha pertambangan terkait perizinan dan masalah teknikal. Selain itu, para pelaku usaha tambang juga tengah dihadapi oleh permasalahan finansial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Ditambah lagi banyak pengusaha tambang yang tidak berlatar belakang pertambangan, sehingga mereka tidak punya banyak pengalaman dalam menghadapi situasi saat ini. Adapun sebelumnya, Direktur Utama MainID, Aureas Petrus Modak mengatakan terus berupaya dalam mengoptimalkan komoditas mineral dan batu bara pada tahun ini. Untuk itu, pihaknya mendorong agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan koordinasi yang baik antar kementerian terkait. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita membahas topik proyeksi industri nikel dan euforia dari mobil listrik. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Martin Pandiangan yang merupakan analis PT Pevindo. Pak Martin, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, kabar sehat. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Martin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Mengawali perjumpaan kita, Pak Martin, bagaimana pandangan Pevindo terkait dengan prospek industri nikel di Indonesia? Baik, Pevindo memiliki pandangan bahwa prospek industri nikel di Indonesia akan stabil dalam jangka pendek ke menengah. Pandangan kami didukung oleh kombinasi dari permintaan yang tinggi terhadap berbagai produk nikel untuk memenuhi kebutuhan global terhadap stainless steel dan juga baterai kendaraan listrik dalam jangka menengah, serta posisi Indonesia sebagai produsen terbesar nikel primer. Dorongan dalam bentuk regulasi pemerintah untuk menciptakan industri hilir nikel juga menegaskan opini kami bahwa industri nikel domestik adalah salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kami memandang posisi Indonesia dalam pasar nikel global adalah penting, mengingat Indonesia berada di jalur yang tepat saat ini untuk menggantikan Cina sebagai produsen nikel pig iron terbesar di dunia ya, dengan cakupan 27% terhadap pasar global. Dan kami memahami bahwa implementasi dari larangan ekspor biji nikel di awal tahun 2020 dan berlakunya Omnibus Law belakangan ini telah mengganggu pasokan logam global. Hal ini diharapkan menarik lebih banyak investasi di dalam proyek hilir yang akan mendorong sumber-sumber baru pasokan nikel global. Namun di sisi lain kami memandang bahwa pemulihan ekonomi global pasca pandemi dapat membatasi permintaan dan menghambat beberapa ekspansi proyek yang sedang dikerjakan. Kami juga melihat beberapa tindakan strategis dari beberapa pemain untuk mengamankan pasokan bahan baku di masa mendatang akan cenderung lebih ketat ya dalam jangka menengah ke panjang. Begitu Mas David. Baik Pak Martin, ada informasi menarik Pak, dan ini juga merupakan perhatian dari beberapa investor dalam beberapa waktu terakhir, di mana Tesla akhirnya memilih India sebagai tempat tujuan dari investasi mereka begitu. Kondisi ini mempengaruhi prospek nikel di Indonesia atau tidak sama sekali Pak Martin? Ya, kami menilai bahwa prospek nikel itu tidak cenderung berbeda ya Mas ya. Jadi karena memang Indonesia memiliki sumber daya yang relatif besar dan juga implementasi dari penerapan regulasi cenderung efektif ya saat ini, di mana lebih ramah investasi terhadap calon-calon mitra yang akan mengembangkan pabriknya di Indonesia. Jadi di sisi lain permintaan terhadap stainless steel pun saat ini terus meningkat ya seiring dengan pemulihan ekonomi global, khususnya untuk di Cina. Jadi terlihat juga dari segi harga komoditas nikel yang cenderung pulih dalam beberapa bulan terakhir ini, itu didorong dari permintaan stainless steel dari Cina yang mulai membaik saat ini, Mas David. Baik, terkait dengan Tesla, bagaimana Pak Martin dari posisi hulunya ini tidak akan mempengaruhi Pak dari sisi prospek kita? Ya, sebenarnya kalau untuk membentuk satu ekosistem
baterai listrik di Indonesia itu memerlukan waktu yang sangat panjang ya, Mas David. Dan itu tidak bisa diimplementasikan dalam seketika waktu cepat gitu ya. Kami pun melihat hal ini sebenarnya masih banyak peluang untuk Indonesia bisa mendapatkan mitra-mitra strategis lainnya ya. Namun yang perlu disadari bahwa untuk membentuk satu ekosistem itu memerlukan waktu yang sangat panjang karena memerlukan membentuk dari hulu sampai ke hilirnya juga gitu. Baik, Pak Martin, menarik Pak ini mengenai posisi nikel dari kenaikan harga, kemudian juga sentimen yang berkembang sampai sejauh ini banyak terjadi ketika di masa pandemi, Pak Martin. Bagaimana Pevindo melihat pertumbuhan dan stabilitas dari komoditas nikel ataupun dari sisi sektornya, khususnya di masa pandemi? Baik, kami berharap produksi nikel primer Indonesia seperti ferronikel dan nikel pig iron akan meningkat secara signifikan sebagai hasil dari ekspansi proyek NPI yang pesat. Kita melihat sepanjang semester 1 2020, Indonesia mampu memproduksi lebih dari 250.000 metrik ton nikel dalam NPI, dibandingkan dengan Cina yang dengan produksi hampir 250.000 metrik ton, berdasarkan data yang dikompilasi dan dihitung oleh Shanghai Metal Market. Jadi di tahun 2020, impor NPI Cina dari Indonesia meningkat hampir 100% dibandingkan tahun 2019. Kembali bahwa penggerak utamanya adalah pemulihan di Cina, karena manufaktur di Cina sudah mulai menunjukkan tahap pemulihan ya pasca pandemi. Sedangkan negara-negara lain memang masih berjuang untuk mengatasi kontraksi ekonomi. Hasil dari konsensus analis mengharapkan pasar stainless steel akan setidaknya pulih dalam 2 tahun ya, untuk kembali ke level pra-pandemi. Berdasarkan hal ini, kami memproyeksikan pasokan nikel primer global akan tidak sepenuhnya terserap dan akan berdampak pada surplus pasokan, serta melandasi pandangan kami bahwa harga nikel minimal akan di sekitar 14.000 US dollar per metrik ton di tahun 2021. Memang kecenderungannya saat ini harga nikel sudah hampir 20.000 ya per metrik ton di tahun 2021 akhir-akhir ini, naik dari sebelumnya 11.000 US dollar per metrik ton di awal pandemi terjadi gitu ya. Dan faktor penggerak pertumbuhan lainnya dalam jangka panjang adalah tadi ya, baterai kendaraan listrik ya, karena Indonesia memiliki sumber daya nikel kadar rendah yang relatif besar untuk digunakan sebagai bahan baku baterai. Ketika di awal pandemi permintaan sempat mengalami penurunan tidak, Pak Martin? Betul, mengalami penurunan ya kalau pas awal-awal pandemi ya, karena kan memang beberapa, tidak hanya satu negara tapi semua negara kan cenderung mengalami perlambatan dan gangguan ya akibat pandemi ya. Namun kita bisa melihat dari Purchasing Managers Index manufaktur Cina di bulan November 2020 itu sudah meningkat ke indeks itu 52 ya, dibandingkan pada saat awal pandemi yang masih 50. Ini menunjukkan bahwa Cina sudah menunjukkan tahap pemulihan gitu ya. Namun memang tantangannya saat ini selain Cina, siapa lagi yang sudah siap untuk mengatasi pandemi tersebut ya, karena kan produk-produk stainless steel Cina kan diekspor ke seluruh negara. Baik, dari kesiapan infrastruktur, terutama dalam pembangunan smelter nikel, Pak Martin, bagaimana Pevindo melihat perkembangannya sampai sejauh ini? Ya, kami melihat investasi smelter nikel telah memberikan kontribusi yang material terhadap penanaman modal asing Indonesia dalam 6 tahun terakhir ya. Karena Indonesia memang berupaya menjadi hub global dalam rantai pasokan industri kendaraan listrik. Dan itu diharapkan dapat melampaui industri minyak sawit sebagai ekspor terbesar kedua negara dalam jangka menengah. Kementerian ESDM menargetkan 53 smelter terbangun di tahun 2024 dan saat ini sudah ada sekitar 41 proyek pemurnian nikel yang sedang dikerjakan, tersebar dari Sulawesi, Maluku Utara, dan beberapa daerah lainnya. Dari jumlah tersebut, 11 proyek telah selesai pada akhir tahun 2019, 8 proyek masih dalam proses penyelesaian dengan kemajuan proyek sekitar 40-99%, dan 22 proyek lainnya masih mencatatkan kemajuan proyek di bawah 40%. Nah, beberapa proyek dalam fase konstruksi awal memang cenderung mengalami keterlambatan ya akibat pandemi. Begitu, Mas.
Baik, menarik Pak Martin, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali usai jeda berikut ini.